Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifa Febriana, NIM 1912115882, kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan membacakan rangkuman ASKEP pada ibu hamil dengan HIV atau AIDS dan pada anak. Yang pertama yaitu pengertian HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Selanjutnya itu gejala fisik yang muncul selama kehamilan pada ibu dengan HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu ketidaknyamanan prenatal antara lain karena keletihan yang hebat, anoreksia, dan penurunan berat badan. Adanya infeksi Candida persistent, kondiloma angogenital, dan adanya tanda herpes simplex. Selanjutnya itu ibu hamil dengan HIV atau AIDS mengalami diare kronis lebih dari 1 bulan dan adanya demam lama lebih dari 1 bulan. Selanjutnya itu perubahan psikologis pada ibu hamil dapat terjadi pada tiap trimester kehamilannya karena adanya perubahan pada fisik maupun kekhawatiran terhadap janin yang dikandungannya. Selanjutnya itu pada ibu hamil dengan HIV atau AIDS mempunyai berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi pada janin maupun ibu sendiri. Komplikasi tersebut antara lain adanya ruptur saat persalinan, bayi lahir cacat, berat bayi lahir rendah, bayi lahir prematur, dan janin tertular HIV. Selanjutnya itu masalah psikologis seperti adanya ambivalensi, perasaan ragu-ragu akan kehamilannya, depresi, kekhawatiran yang berlebihan terhadap janin, bahkan dapat juga terjadi postpartum blues. Obat antiretroviral yaitu salah satu elemen terpenting PMTCT. Prinsipnya yaitu menurunkan kadar virus dalam darah ibu, menurunkan resiko transmisi, diberikan selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Digunakan aman, bayi diberikan 6 minggu pertama. Selanjutnya itu penata laksanaan antenatal. Hindari penularan ke pasangan seperti perilaku seksual sehat. Selanjutnya memakai kondom, periksa status serologis pasangan. Konseling edukasi persiapan persalinan, yaitu pilihan metode persalinan, keuntungan dan risiko masing-masing, tempat persalinan. Selanjutnya yaitu penata laksanaan persalinan. Prinsip kewaspadaan universal yaitu cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, penanganan alat medis tajam, penerapan budaya aman dalam kamar operasi dan kamar bersalin. Diagnosis pada bayi dan anak, yaitu yang pertama bayi tertular HIV secara klinis tampak normal, yang kedua penanda tersering adanya pneumonia, selanjutnya itu gejala umum, kelainan tubuh kembang, kandidiasis oral, diare kronis, hepatosplenomegali. Selanjutnya itu pengkajian. Pengkajian ini terdapat identitas ibu dan suami, riwayat kesehatan. Klien mengatakan diare berhari-hari disertai lemas, pusing, mual, muntah, dan mengeluh nyeri pada bagian perut. Selanjutnya itu wajah klien tampak pucat dan kurus, TTV abnormal. Riwayat penyakit dahulu, klien mengatakan dulu pernah sakit diare dan demam. Riwayat penyakit keluarga, suami atau keluarga menderita HIV atau AIDS. Kebutuhan fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Aktivitas klien mengeluh nyeri pada bagian perut saat beraktivitas. Selanjutnya itu seksualitas, penggunaan kontrasepsi. Selanjutnya itu psikologis, klien takut bayinya tertular HIV atau AIDS, klien tampak menangis. Selanjutnya itu sosial, klien merasa keluarga mulai menjauhinya. Pemeriksaan fisik, IPPA, muka tidak adanya odem, tampak pucat, ada kloasma gravidarum. Mata simetris, konjungtiva agak pucat, sklera ikterik. Mulut terdapat stomatitis, kebersihan kurang. Abdomen, pembesaran perut terlihat tidak sesuai umur kehamilan, nyeri pada perut. Palpasi, Leopold 1-4. Pemeriksaan laboratorium CD4 230. Masalah keperawatan tergantung keluhan berkaitan dengan penurunan imunitas. Yang pertama itu adanya masalah fisik. Yang pertama sistem pernapasan, dyspnea, TBC, pneumonia. Yang kedua sistem pencernaan, nausea, vomiting, diare, disfagia, BB turun 10% per 3 bulan. Selanjutnya itu sistem persarafan, letargi, nyeri sendi, ensefalopati. Selanjutnya itu sistem integumen, edema yang disebabkan sarkoma,
kaposi, lesi di kulit atau mukosa alergi. Lain-lainnya itu demam, resiko menurunkan infeksi. Masalah psikisnya, integritas, ego, perasaan tak berdaya atau putus asa, faktor stres, baru atau lama, respon psikologis, denial, marah, cemas, irritabel. Masalah sosialnya, perasaan minder dan tak berguna di masyarakat. Interaksi sosial, perasaan terisolasi atau ditolak. Masalah ketergantungan, perasaan membutuhkan pertolongan orang lain. Intervensi dan implementasi keperawatan sesuai prioritas diagnosa keperawatan, manajemen jalan napas, manajemen cairan, manajemen hipertemia, manajemen nutrisi. Evaluasi keperawatannya menilai keberhasilan implementasi yang dilakukan dengan SOAP. Selanjutnya yaitu askep pada anak dan remaja dengan HIV atau AIDS. 3 cara penularan HIV. Yang pertama itu mode transmisi, kontak seksual, paparan perkutan atau membran mukosa terhadap jarum atau benda tajam yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Yang kedua itu waktu transmisi, intrauterin, intrapartum, dan pasca persalinan. Faktor ibu yang menentukan transmisi dari HIV, jumlah CD4 ibu rendah, adanya penyakit menular seksual, terapi zidofudin selama hamil, viral load ibu tinggi selama hamil. Tujuan utama perawatan prenatal pada ibu hamil dengan AIDS adalah untuk menurunkan viral load dengan memberikan terapi antiretroviral yang sangat aktif selama kehamilan. Ruptur berkepanjangan selama pada ibu dengan viral load yang terdeteksi meningkatkan risiko penularan HIV ke bayinya. Dalam kasus ini operasi sesar dapat menggunakan risiko penularan HIV. Selanjutnya itu pengkajian. Sebagian besar anak yang terinfeksi HIV mengembangkan gejala dalam tahun pertama kehidupan. Sisanya menjadi bergejala beberapa saat sebelum usia 5 tahun. Anak yang terinfeksi HIV biasanya datang dengan limfadenopati umum, pembesaran hati dan limfa, gagal tumbuh, sariawan, diare, keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan, dan infeksi berulang yang sering. Pemeriksa riwayat dengan cermat. Jika tidak diobati, anak-anak dengan sistem kekebalan yang belum matang mungkin mengalami infeksi oportunistik berulang. Asuhan keperawatan bayi dan anak HIV positif. Yang pertama yaitu asuhan keperawatan bayi dan anak HIV positif melibatkan penggunaan kewaspadaan standar karena anak-anak ini memiliki banyak kebutuhan dan ibu dari bayi HIV positif mungkin tidak memiliki asuransi kesehatan karena tunawisma, penyalahgunaan obat HIV atau pengangguran serta segera libatkan layanan sosial. Selanjutnya itu rujuk ibu dan bayi ke ahli gizi untuk konseling guna mencegah penurunan umum status gizi anak HIV positif. Selanjutnya itu di negara berkembang risiko kematian bayi akibat kekurangan gizi dan penyakit menular lainnya lebih besar daripada risiko penularan HIV. Penyakit HIV adalah kondisi kronis. Dorong anak-anak untuk mempraktikkan gaya hidup sehat dan menjalankan kehidupan yang baik. Masalah psikososial terkait dengan infeksi HIV pada anak. Masa bayi, yang pertama tidak dapat memahami konsep penyakit dan kematian. Selanjutnya itu bayi dan balita memiliki kekhawatiran langsung tentang trauma fisik dan perpisahan orang tua. Selanjutnya itu anak usia dini mulailah mengkonseptualisasikan proses kematian yang melibatkan kerusakan fisik. Kekhawatiran berpusat di sekitar tes dan prosedur medis. Anak usia pertengahan, anak-anak mulai mengerti ada yang salah pada usia 10 atau 11 tahun, pahami bahwa kematian itu permanen dan universal. Takut dikucilkan ditolak, rasa bersalah tentang asal penyakit. Pada masa remaja, diagnosis sering menghasilkan penyangkalan, ketakutan, penarikan diri, dan ketakutan ditolak oleh teman sebaya. Selanjutnya itu terjadi gangguan dalam membentuk hubungan di luar keluarga. Selanjutnya itu kecemasan dapat menyebabkan kinerja sekolah yang buruk seperti depresi, isolasi, dan perilaku bertingkah. Mengatasi diagnosis AIDS pada anak-anak dengan cara yang berbeda pada usia yang berbeda. Bantu keluarga dengan mendengarkan keprihatinan mereka dan membuat rujukan yang tepat ke berbagai lembaga dan organisasi yang dapat menawarkan dukungan sosial dan keuangan. Beberapa penyakit yang disebabkan HIV yaitu kandidiasis,
kerongkongan, trakea, bronkus, atau paru-paru. Penyakit cytomegalovirus, yaitu selain hati, limfa, kelenjar getah bening pada anak di atas 1 bulan, yaitu retinitis, CMV, kehilangan penglihatan. Ensefalopati HIV, misalnya itu limfoma otak primer, limfoma, sarkoma, Burkitt, atau imunoblastik. Beberapa kondisi yang meniru HIV pada anak: sindrom jantung, kontraktilitas yang buruk, miokarditis, gagal jantung, misalnya itu pneumonitis kronis, pneumonitis interstisial limfoid, misalnya itu hiperplasia limfoid paru. Selanjutnya itu ensefalopati atau myelopati, yaitu ensefalopati progresif, demensia subkorital, gangguan pertumbuhan otak, neoplasma, stroke. Sindrom hematologi purah, trombositopenik idiopatik, yaitu selanjutnya limfadenopati. Penularan dari ibu ke anak, wanita yang hidup dengan HIV harus memiliki akses ke layanan untuk membuat mereka tetap hidup dan menghentikan penularan HIV ke bayi mereka selama kehamilan, persalinan atau menyusui. Dukungan berkelanjutan, pengujian dan pengujian ulang ibu dan bayi mereka selama masa ini dapat mencegah penularan. Pengobatan dan perawatan pada anak. Tanpa pengobatan, separuh bayi dan yang hidup dengan HIV akan meninggal sebelum ulang tahun kedua mereka. Pemeriksaan dini pada bayi dan pengobatan segera merupakan prioritas utama bagi bayi yang terpajan HIV. Namun beberapa tes laboratorium dapat memakan waktu berminggu-minggu bagi seorang ibu untuk menerima hasil status HIV bayinya. UNICEF sedang meningkatkan diagnostik titik perawatan di seluruh Afrika Sub-Sahara, di mana bayi sekarang dapat diuji dan memulai perawatan pada hari yang sama, dan juga bekerja untuk menemukan, menghubungkan, dan mempertahankan anak-anak yang tidak menerima tes awal, perawatan, dan perawatan lanjutan. Infeksi HIV baru pada remaja. UNICEF mempromosikan kombinasi intervensi biomedis, perilaku, dan struktural untuk mengurangi infeksi HIV di antara remaja perempuan dan laki-laki. Solusi inovatif ini termasuk profilaksis para pajanan, tes HIV mandiri, layanan perlindungan sensitif HIV, dan komunikasi bergerak untuk meningkatkan akses ke pengobatan dan perawatan. Soalnya itu ASCAP. Yang pertama itu pengkajian keperawatan, identitas meliputi yaitu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, agama, pendidik, pekerjaan, alamat, diagnosis medis, no MR. Keluhan utamanya dapat ditemukan pada pasien AIDS dengan manifestasi respiratori, ditemukan keluhan utama sesak nafas. Keluhan utama lainnya ditemukan pada pasien HIV atau AIDS, yaitu demam yang berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Diare kronis lebih dari 1 bulan berulang maupun terus-menerus, penurunan berat badan lebih dari 10%, batuk kronis lebih dari 1 bulan, infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan oleh jamur Candida albicans, pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, munculnya herpes zoster berulang dan bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Riwayat kesehatan sekarang, pasien akan mengeluhkan nafas sesak, dyspnea. Bagi pasien yang memiliki manifestasi respiratori, batuk-batuk, nyeri dada, dan demam, pasien akan mengeluhkan mual dan diare serta penurunan berat badan drastis. Riwayat kesehatan dahulu, biasanya pasien pernah dirawat karena penyakit yang sama, adanya riwayat penggunaan narkotik suntik, hubungan seks bebas atau hubungan seks dengan penderita HIV atau AIDS, terkena cairan tubuh penderita HIV atau AIDS. Riwayat kesehatan keluarga, biasanya pada pasien HIV atau AIDS adanya anggota keluarga yang menderita penyakit HIV, kemungkinan dengan adanya orang tua yang terinfeksi HIV. Pengkajian lebih lanjut juga dilakukan pada riwayat pekerjaan keluarga. Adanya keluarga bekerja di tempat hiburan malam, bekerja sebagai PSK. Pola aktivitas sehari-hari, pola persepsi dan tata laksana hidup sehat. Biasanya pada pasien HIV atau AIDS akan mengalami perubahan atau gangguan pada personal
higien, misalnya kebiasaan mandiri, ganti pakaian BAB dan BAK. Dikarenakan kondisi tubuh yang lemah, pasien kesulitan melakukan kegiatan tersebut dan pasien biasanya cenderung dibantu oleh keluarga atau perawat. Pola nutrisi biasanya dengan HIV atau AIDS mengalami penurunan nafsu makan, mual, muntah, nyeri untuk menelan, dan juga pasien akan mengalami penurunan BB yang cukup drastis dalam waktu singkat. Pola eliminasi biasanya pasien mengalami diare, feses encer, disertai munculnya berdarah. Diagnosis keperawatan yang mungkin akan muncul: hipertemi berhubungan dengan penyakit, peningkatan laju metabolis, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan perubahan status cairan, perubahan pigmentasi, perubahan turgor, kondisi ketidakseimbangan nutrisi, penurunan imunologis. Selanjutnya itu resiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi, perubahan turgor kulit, kondisi ketidakseimbangan nutrisi, faktor imunologi. Selanjutnya itu kelelahan berhubungan dengan proses penyakit. Selanjutnya itu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala terkait penyakit. Selanjutnya gangguan cita tubuh berhubungan dengan biofisik. Selanjutnya itu harga diri rendah situasional berhubungan dengan gangguan cita tubuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.